Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani alal mab'usi rahmatan lil alamin. Nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah, kaum muslimin wal muslimat rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, taufik dan hidayahnya, sehingga kembali kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita dengan kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita masih dengan kitab Al-Janaiz, pembahasan tentang jenazah. Maka kita lanjutkan. Pembahasan kita malam hari ini adalah orang yang memandikan jenazah. Ya, jadi siapa saja yang utama atau yang berhak memandikan jenazah. Maka orang yang memandikan jenazah harus memenuhi beberapa syarat. Sekali lagi, orang-orang yang memandikan jenazah harus memenuhi beberapa syarat. Syarat yang pertama, Islam. Ya, syarat yang pertama adalah Islam. Jadi disyaratkan bagi yang memandikan mayit harus seorang muslim. Maka tidak sah bagi orang kafir memandikan seorang muslim. Dan juga tidak boleh orang kafir memandikan seorang muslim. Nah, jadi ini syarat yang pertama, Islam. Yang kedua adalah akal. Ya, artinya harus berakal. Maka disyaratkan bagi yang memandikan harus seorang yang berakal. Yang enggak berakal siapa? Orang gila. Kalau ada orang gila memandikan jenazah gimana? Ya. Maka para ulama menyebutkan tidak sah bagi orang gila memandikan jenazah. Ya, dan jangan dibiarkan orang gila mendekati jenazah, bahaya. Karena bisa jadi ya dia akan melakukan hal yang sia-sia, ya, atau bentuk penghinaan terhadap jenazah. Baik, maka disyaratkan untuk memandikan jenazah harus orang yang berakal. Syarat yang ketiga itu harus tamyiz. Jadi disyaratkan bagi yang memandikan mayit harus seorang yang sudah memayyiz. Baik. Apa artinya memayyiz? Artinya sudah memahami ya apa yang dia lakukan. Ada yang mengatakan bisa membedakan yang baik dengan yang
buruk. Baik, yang jelas dia paham apa yang dia lakukan dan dia bisa meniatkan apa yang dia lakukan. Itu adalah mumayyiz. Maka dari sini tidak disyaratkan harus balik, ya. Tidak disyaratkan harus balik. Baik, adapun kalau dia belum mumayyiz, maka tidak sah bagi dia untuk memandikan jenazah. Baik, perhatikan 3 syarat ini: Islam, berakal, dan tamyiz. Kenapa disyaratkan 3 hal ini dalam memandikan jenazah? Maka para ulama menyebutkan ada 2 sebab. Ya, kenapa 3 hal ini disyaratkan? Karena ada 2 sebab. Sebab pertama, memandikan jenazah itu adalah ibadah. Memandikan jenazah itu adalah ibadah. Maka 3 syarat di atas, Islam, berakal, dan tamyiz, itu merupakan syarat sah ibadah. Ya, kecuali yang dikecualikan. Ya. Ada enggak ibadah yang tidak disyaratkan harus tamyiz? Ada enggak anak kecil itu sah ibadahnya, padahal dia belum sampai usia mumayyiz? Ada, contohnya adalah haji dan umroh. Ya, dia diniatkan oleh orang tuanya. Ya, jadi ketika di miqat, ya, diniatkan oleh orang tuanya. Sudah, kemudian ketika tawaf, ya udah dibawa dia ikut tawaf. Ketika sa'i disuruh untuk ikut sa'i. Nah, maka umrohnya itu sah, begitu juga hajinya sah. Nah, hanya saja ketika dia sudah balik, tetap wajib untuk melaksanakan haji. Ya, jadi haji dia sah. Ya, hanya saja tidak menggugurkan kewajiban ketika dia sudah balik. Nah, ini diantara yang dikecualikan, bahwasanya ibadah tetap sah walaupun dia belum sampai usia mumayyiz. Baik. Adapun sebab kedua, kenapa 3 syarat ini disyaratkan? Karena wallahu alam memandikan jenazah itu harus disertai niat. Ya, dan 3 syarat di atas merupakan syarat sah niat. Ya, jadi Islam, akal, dan tamyiz itu disyaratkan untuk sahnya niat. Ya, kalau tidak ada 3 hal ini atau salah satunya, maka tidak sah niatnya. Ya, walaupun dalam masalah niat ini diperselisihkan oleh para ulama, apakah memandikan jenazah itu harus niat ataupun tidak. Ya, tapi wallahu alam pendapatnya lebih kuat harus diniatkan. Baik, jadi 3 syarat sudah. Syarat yang keempat, mengerti hukum-hukum memandikan jenazah. Ya, ini tentu saja. Ya, harus paham tentang hukum-hukum memandikan jenazah. Karena bisa jadi kalau dia tidak paham tentang hukum-hukum memandikan jenazah, bisa dia keliru, ya, atau salah dalam memandikan, ya, sehingga kewajiban memandikan itu belum gugur, ya, disebabkan karena tidak tahu hukumnya. Baik. Dan syarat yang kelima dan terakhir, disyaratkan orang yang memandikan itu harus amanah dan bisa dipercaya. Amanah dan bisa dipercaya. Ya, kenapa? Karena memandikan jenazah itu adalah amanah. Memandikan jenazah itu adalah amanah. Jadi lebih baik memilih orang yang terpercaya agar dapat memandikan jenazah sesuai dengan cara yang disyariatkan. Ya, jadi harus amanah. Kemudian juga bisa jadi tadi orang yang memandikan itu melihat aib-aib yang ada pada jenazah. Maka orang yang terpercaya amanah di sini dia akan menutupi aib-aib tersebut dan tidak menceritakannya kepada orang lain. Ya. Dan banyak sekali atau ada hadis yang banyak dibawakan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih, ya.
Jadi ada hadis yang sering disebutkan oleh ulama-ulama fikih dalam kitab-kitab mereka, hadis tentang perintah ya memilih orang yang amanah dalam memandikan jenazah. Walaupun hadis ini ya belum jelas kesahihannya, apakah sahih atau tidak, tapi sering disebutkan oleh para ulama. Yang mana riwayatnya berbunyi liyaghsilu mautakum al-ma'munun. Hendaklah orang yang amanah memandikan orang-orang mati kalian. Baik. Jadi hendaklah orang-orang yang amanah memandikan orang-orang mati di antara kalian. Disuruh memilih orang yang amanah dalam memandikan mayit. Ya. Walaupun hadis ini masih diperselisihkan atau tidak jelas kesahihannya, hanya saja maknanya itu benar. Baik. Kemudian tadi sudah kita sebutkan syarat-syaratnya. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa orang yang paling afdal untuk memandikan? Siapa orang yang paling afdal dalam memandikan jenazah? Maka yang pertama dan yang paling afdal adalah al-wasi. Siapakah al-wasi? Maksudnya adalah orang yang diberi wasiat oleh mayit untuk memandikannya. Jadi yang pertama adalah al-wasi atau orang yang diberi wasiat oleh mayit untuk memandikannya. Dan kita dapati sebagian orang seperti itu. Artinya ketika dia sakit parah, ya, dan dia merasa sepertinya nih sudah waktunya, ya, maka dia pun berwasiat, kalau nanti aku mati, maka aku ingin si fulan yang memandikanku. Ya. Jadi jelas dia menyebutkan seseorang ya yang dia kenal. Pokoknya kalau nanti aku mati, jangan ada yang memandikanku kecuali si fulan misalnya. Maka dalam hal ini dialah yang paling berhak dan paling utama untuk memandikannya. Baik orang yang diberikan wasiat ini orang yang dekat dengan mayit atau orang yang jauh. Ya. Nah, kenapa yang diwasiatkan ini lebih utama? Karena yang namanya memandikan atau dimandikan itu adalah hak mayit. Ya. Dan maka yang paling utama memandikan adalah orang yang memang dipilih langsung oleh si mayit. Ya, ketika dia memilih orang tersebut, maka dia ridho terhadap orang tersebut. Ya, makanya dia mewasiatkan untuk dimandikan olehnya. Kemudian juga bisa jadi mayit ini memiliki aib dan dia tidak mau diketahui oleh orang lain. Ya, makanya dia sengaja memilih fulan yang mungkin fulan itu sudah tahu aib dia. Dan dia yakin bahwasanya fulan itu bisa menjaga amanah untuk menutupi aib-aib dia. Makanya dia sengaja memilih si fulan tadi. Dan banyak para salaf atau para sahabat yang berwasiat ya untuk menunjuk seseorang agar memandikan dia. Contohnya Abu Bakar radhiyallahu anhu berwasiat agar ia dimandikan oleh istrinya. Siapa istri Abu Bakar? Istri Abu Bakar itu banyak, Pak. Ada ibunya Aisyah, namanya siapa? Ibunya Aisyah siapa namanya? Ummu Aisyah, Ummu Ruman, ya, masyhurnya disebut dengan Ummu Ruman. Tapi bukan Ummu Ruman yang diwasiati. Ya. Yang diwasiati adalah istri yang lain yang merupakan mantan istrinya Ja'far. Siapa mantan istrinya Ja'far? Ini udah tahu juga. Baik. Nah, setelah meninggalnya Abu Bakar, istrinya ini dinikahi lagi oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, siapa dah? Udah tahu juga. Ya. Nama perempuan itu adalah Asma bintu Umais radhiyallahu anha. Ya, Asma bintu Umais. Dan ini Masya Allah, perempuan ini dinikahi oleh 3 sahabat yang mulia. Pertama siapa tadi? Ja'far bin
Abu Thalib. Ya, Ja'far ini saudaranya siapa? Ali bin Abi Thalib. Nah, Ja'far punya istri namanya Asma bintu Umais. Namun ketika Ja'far radhiyallahu anhu meninggal dalam perang apa? Perang Mu'tah. Ya, maka Asma bintu Umais pun dinikahi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ketika Abu Bakar As-Siddiq meninggal, maka Asma bintu Umais itu dinikahi oleh siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, sahabat yang mulia. Baik. Dan begitulah di zaman dulu janda itu nggak pernah nganggur, Pak. Ya, jadi ketika meninggal langsung ada yang nikahin gitu ya. Kalau zaman sekarang ya kasihan para janda ya. Baik. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berwasiat ketika dia meninggal, maka yang memandikannya adalah istrinya tadi, Asma bintu Umais radhiyallahu anha. Ya, walaupun akhirnya Asma bintu Umais diriwayatkan ketika memandikan Abu Bakar dia tidak sanggup sendirian. Ya, akhirnya dia meminta sahabat yang lain, kalau tidak salah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu yang memandikannya. Kemudian juga di antara yang berwasiat agar jenazahnya dimandikan oleh orang tertentu itu adalah Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik ini siapa? Ini masyhur ya, khadim Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dia berwasiat agar dimandikan oleh seorang tabi'in yang bernama Muhammad bin Sirin. Ya, pokoknya kalau aku meninggal, maka yang memandikanku adalah Muhammad bin Sirin. Yang ternyata pada waktu itu Muhammad bin Sirinnya masuk penjara. Ya. Alasannya kenapa Ibnu Sirin waktu itu masuk penjara? Karena beliau terlilit hutang yang banyak, ya, sampai dipenjarakan. Itu pun disebabkan karena beliau pengusaha minyak. Ya. Jadi banyak beliau berhutang untuk modal gitu ya. Sebanyak 40.000 dirham. Ternyata suatu ketika dia lihat salah satu gentong dari minyak tersebut itu ada tikus. Ada tikus. Padahal cuma satu gentong, masih banyak gentong-gentong yang lain. Nah, cuman Ibnu Sirin khawatir jangan-jangan ini tikus ini sudah ada di alat peras minyak tersebut. Jadi bisa jadi najisnya itu sudah ya ke semua gentong yang ada. Maka dia udah buang semua itu minyak. Yang menyebabkan dia banyak hutang dan akhirnya dia di penjara. Baik, maka ketika Anas bin Malik radhiyallahu an meninggal dunia, maka Ibnu Sirin pun dikeluarkan. Ya, dikeluarkan sementara untuk memandikan Anas bin Malik radhiyallahu an. Baik, nah ini Anas bin Malik. Begitu juga sahabiyah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam Fatimah radhiyallahu anha berwasiat agar yang memandikan jenazahnya adalah suaminya. Siapa? Kalau nggak tahu ini kebangetan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Baik. Nah, tapi tentu saja orang yang diberikan wasiat ini pun kita tahu dia bukan orang fasik, orang yang adil dan juga paham tentang tata cara memandikan jenazah. Maka kesimpulannya yang pertama yang paling berhak untuk memandikan adalah orang yang diberikan wasiat. Baik. Kemudian yang kedua, apabila tidak ada orang yang diberikan wasiat untuk memandikan. Ya, tidak ada, mayit tidak pernah berwasiat siapa yang ditunjuk untuk memandikan dia.
Sementara orang-orang berselisih, nih siapa nih kita memandikan nih? Ya, siapa yang paling berhak memandikan di sini? Maka dalam hal ini siapakah yang didahulukan? Maka kita bedakan pertama, kalau mayitnya laki-laki, maka siapakah yang paling berhak memandikan mayit laki-laki? Maka yang paling berhak adalah ahli waris yang merupakan asobah dari kalangan laki-laki. Baik, kita sudah pernah belajar tentang ahli waris dari kalangan laki-laki, ada berapa? Ada 15. Ini sebentar untuk tulis di sini ya. Ini mayit. Siapa saja ahli warisnya untuk laki-laki? Anak laki-laki, terus cucu laki-laki dari anak laki-laki ya. Terus dan seterusnya ke bawah. Lanjut. Ayah, terus kakek, dan seterusnya ke atas. Terus saudara kandung. Apa maksud saudara kandung? Seayah seibu. Ya, artinya ayah dan ibunya sama dengan mayit. Kemudian saudara seayah. Maksudnya apa? Satu ayah beda ibu. Terus saudara seibu berarti ibunya sama beda ayah. Terus baik, berarti anak laki-laki ya. Anak laki-laki saudara kandung atau keponakan. Terus anak laki-laki saudara seayah. Kalau ini bukan ahli waris. Anaknya saudara seibu bukan ahli waris. Terus paman kandung. Apa maksud paman kandung? Saudara kandungnya ayah. Baik, maksudnya kakek neneknya tuh sama gitu. Baik, kemudian paman seayah berarti saudara seayahnya ayah. Terus anak laki-laki paman seayah. Paman kandung afwan. Berarti sepupu. Terus anak laki-laki paman seayah. Berapa sudah? 13, sisa 2. Siapa? Suami hampir gak ada dapat ya. Hampir aja suami gak dapat ya. Ingat kita membahas mayit secara umum, baik laki-laki perempuan. Ahli waris dari kalangan laki-laki ini. Terus terakhir, mu'tiq atau pembebas budak. Kalau mayit pernah jadi budak kemudian dimerdekakan. Baik. Nah, dari 15 ini ya, ada yang disebut dengan istilah asobah, ada ashabul furud. Asobah itu yang mendapatkan warisan sisa terus, nunggu sisa. Kalau nggak ada sisa nggak dapatnya. Ada yang merupakan ashabul furud yang bagiannya tertentu, ada yang setengah, sepertiga, seperenam dan seterusnya. Nah, semua laki-laki itu adalah asobah kecuali 2 orang ini. Saudara seibu itu bukan asobah dan juga suami bukan asobah. Baik, pembahasan ini sangat penting baik karena membahas bukan hanya berkaitan tentang orang yang memandikan jenazah, tapi berkaitan dengan masalah warisan dan juga wali nikah. Baik. Nah, dalam masalah warisan itu urutannya seperti ini, Pak. Yang paling berhak dalam masalah warisan itu ini furu. Ini namanya furu, cabang. Furu. Ini disebut dengan usul. Kakek, ayah, kakek itu usul. Ini hawashi, pinggir-pinggir. Sudah? Maka ya kita kecualikan saudara seibu karena dia bukan asobah, ashabul furud. Dalam masalah warisan urutannya ini yang lebih dulu. Ini 1,
2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini 7 gak apa-apa kita tuh walaupun dia bukan asobah kita nomori aja. Ini 8, 9. Lalu paman 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, dalam warisan itu yang lebih diutamakan ini dulu. Anak dan cucu. Ya, baru ayah dan kakek. Artinya dalam masalah warisan paling banyak itu pasti anak laki-laki. Paling banyak dapat warisan itu adalah anak laki-laki. Sudah? Tapi dalam masalah memandikan jenazah, yang diutamakan itu adalah usul. Usul dulu baru furu'. Maka urutannya nanti dirubah. Yang asalnya ini 1, 2. Ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Sisanya sama. Ya, cuman ini enggak masuk ya. Ini enggak masuk. Karena dia bukan asobah. Paham masalahnya? Jadi kalau masalah warisan mulai dari furu', anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, kakek, dan seterusnya. Tapi dalam masalah memandikan jenazah, yang paling utama itu adalah ayah, kakek, anak laki-laki, cucu kalau ada dan bisa memandikan, baru para saudara, baru paman, dan seterusnya. Begitu juga dalam masalah wali nikah. Nah, nanti kita pembahasan wali nikah pas di bab nikah. Ya, jadi tetap dimulai dari ayah yang lebih utama, nanti kakek, anak, dan seterusnya. Baik, maka ketika kita membahas memandikan jenazah, kalau tidak ada orang yang diberikan wasiat tadi, maka urutannya yang paling utama adalah tadi ayah, kakek, anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara kandung, saudara seayah, anak laki-laki saudara kandung, anak laki-laki saudara seayah, paman kandung, paman seayah, anak laki-laki paman kandung, anak laki-laki paman seayah, baru mu'tik. Ya, mu'tik ini juga asobah. Sudah? Nah, itu urutannya. Baik. Kalau tidak ada salah satu dari mereka gimana? Ya, kalau nggak ada di antara kerabat yang merupakan asobah gimana? Maka pindah kepada zawil arham, kerabat tapi bukan ahli waris. Seperti kakek dari pihak ibu itu bukan ahli waris. Ya. Maka dalam hal ini ya, kita cari kerabat terdekat mayit. Kalau tidak ada baru orang lain ya yang pandai dalam masalah mengurusi jenazah. Baik, itu adalah laki-laki. Baik. Kenapa ayah didahulukan daripada anak di sini? Ya, karena kasih sayang orang tua kepada anak dengan kasih sayang anak kepada orang tua itu mana yang lebih besar? Orang tua kepada anak ya. Apa ya istilahnya tuh, kasih ibu sepanjang masa ya. Kasih anak sepanjang apa? Jalan. Galah rasanya, bukan jalan. Baik. Nah, itu sebabnya kenapa orang tua itu lebih didahulukan dalam masalah memandikan jenazah. Baik. Kemudian baru anak, ya, anak juga karena dia dekat dengan mayit. Baik. Kemudian, nah ini adalah mayit laki-laki. Bagaimana kalau mayitnya adalah perempuan? Siapa yang lebih berhak memandikannya? Maka dalam hal ini, ya, karena perempuan bukan asobah, ya, maka para ulama menyebutkan tetap dari orang tua. Orang tua dari kalangan perempuan siapa? Ibu, terus nenek, ya. Kemudian baru anak perempuan, cucu perempuan, baru saudari kandung, nanti saudari seayah. Kalau nggak ada, nanti cari kerabat-kerabat perempuan, ya, bibi Ika misalnya. Baik, kalau tidak ada, baru nanti ke wanita kaum muslimin, ya, yang bukan kerabat mayit. Baik. Nah, urutan-urutan yang tadi kita sebutkan itu berlaku kapan? Kalau terjadi perselisihan siapa yang berhak memandikan.
Jadi tidak ada orang yang diberikan wasiat dan para ahli waris berselisih. Mana nih yang lebih utama memandikan, maka urutannya sebagaimana urutan yang tadi kita sebutkan. Kayaknya sudah masuk salatnya. Baik, insyaallah kita lanjutkan lagi setelah salat. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Maka telah kita sebutkan tadi bahwasanya orang yang paling utama untuk memandikan mayit pertama adalah orang yang diberikan wasiat. Kemudian kalau dia tidak memiliki atau dia tidak pernah memberikan wasiat, ya, maka ketika ahli waris itu berselisih siapa yang lebih berhak untuk memandikan jenazah, maka kalau mayitnya adalah laki-laki, maka urutannya sebagaimana yang telah tadi kita jelaskan. Adapun kalau mayitnya adalah perempuan, maka orang-orang yang terdekat dengan perempuan tersebut, pertama ibunya, neneknya, putrinya, cucunya, saudarinya, dan seterusnya. Kalau tidak ada, ya maka wanita-wanita, ya, yang lain, ya, bukan dari kerabat dia. Kemudian kalau ternyata dia memang tidak memberikan wasiat, siapa yang memandikan dia? Sedangkan orang-orang ahli warisnya tidak ada perselisihan di antara mereka, artinya tidak saling berebut untuk memandikan di antara mereka, maka dalam hal ini lebih utama yang memandikan adalah siapa saja yang memang sudah biasa atau mahir mengerjakannya. Ya. Jadi dia sudah mahir, sudah sering memandikan jenazah dan paham tentang sunnah-sunnah dalam memandikan jenazah, maka ini adalah yang utama. Terlebih lagi kalau dia adalah orang yang dekat dengan mayit. Kan biasanya di kampung-kampung itu memang ada orang-orang tertentu yang biasa dia memandikan mayit. Pokoknya setiap ada yang meninggal, pasti dia yang dipanggil. Ya kan? Baik dari kalangan laki-laki, ya, maupun kalangan perempuan. Ada ibu-ibu khusus yang memandikan kalau jenazahnya adalah perempuan. Baik, dan dia memang sudah paham tentang tata cara memandikan jenazah, maka dialah yang utama untuk memandikan jenazah. Apalagi tadi kalau ternyata orang tersebut adalah orang dekatnya mayit. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, siapa yang memandikan beliau? Siapa yang memandikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau meninggal dunia? Maka disebutkan ada 4 orang, dan 4 orang ini orang-orang dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah pertama Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu siapanya Nabi? Sepupu sekaligus menantu. Ya, sepupu sekaligus menantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua yang memandikan juga adalah Al-Fadl. Siapa Al-Fadl? Sahabat juga nih.
Ini jarang terdengar sahabat ini. Cuman ada sahabat yang dikenal dengan sebutan Abul Fadl. Siapa Abul Fadl? Al-Abbas. Al-Abbas itu siapa? Paman Nabi. Nah, pamannya Nabi ini Al-Abbas punya anak namanya Al-Fadl. Makanya Al-Abbas dipanggil dengan Abul Fadl. Baik, maka Al-Fadl ini siapa Nabi? Sepupu Nabi juga. Baik. Yang ketiga adalah Abdullah bin Abbas. Berarti saudaranya siapa? Al-Fadl. Ya. Cuman ketika disebutkan Ibnu Abbas, biasanya dimaksud adalah Abdullah bin Abbas. Baik, maka sepupu Nabi juga. Dan yang keempat adalah Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Siapa Usamah? Hah? Usamah kan putranya Zaid. Zaid itu siapa? Ya, anak angkat Nabi, ya, atau bekas budak Nabi yang beliau merdekakan. Ya. Dan Zaid itu dikenal dengan hibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang dicintai oleh Nabi. Maka Usamah adalah hibbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka 4 orang ini, ya, yang disebutkan memandikan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini yang disebutkan Usamah. Zaidnya kemana? Ayahnya kok nggak ikut mandikan gitu? Ayahnya sudah meninggal, mati syahid dalam perang Mu'tah. Baik. Nah, jadi disebutkan 4 orang ini. Dan Ali bin Abi Thalib berkata, saya memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya pergi untuk melihat-lihat apa saja yang biasa ada pada jenazah. Yani maksudnya Ali bin Abi Thalib melihat-lihat, ya, pada diri Rasulullah yang biasa ada pada jenazah-jenazah. Baik, maka kata beliau, saya tidak melihat aib apapun pada beliau. Beliau adalah pribadi yang baik semasa hidup dan setelah wafat. Tidak ada aib sama sekali. Baik, yang menjadi perhatian kita di sini, kata Ali, ya, saya melihat-lihat apa yang biasa terlihat pada jenazah. Berarti Ali bin Abi Thalib ini adalah orang yang sudah sering memandikan jenazah. Ya. Karena beliau tahu nih pada jenazah itu ada aib-aib di daerah tertentu dari tubuhnya tersebut, dan itu tidak didapatkan di tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Ali itu berarti biasa ditunjuk sebagai orang yang memandikan jenazah. Begitu juga di antara perempuan yang biasa memandikan jenazah dari kalangan sahabiat itu adalah Ummu Atiyah tadi. Dan dialah, ya, wanita yang ditunjuk untuk memandikan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Zainab radhiyallahu anha. Makanya, ya, perkara bagaimana tata cara memandikan jenazah kita dapatkan dari siapa? Dari riwayat Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Baik, maka kita bisa menyimpulkan di sini, ya, orang yang utama memandikan jenazah, kalau tidak ada orang yang diberikan wasiat tadi, kemudian keluarga juga tidak ada yang menuntut agar mereka yang memandikan, maka yang lebih utama adalah orang yang memang terbiasa memandikan jenazah, ya. Karena memang mereka sudah terlatih, sudah punya banyak pengalaman. Baik. Kemudian, bolehkah seorang istri memandikan suaminya? Bolehkah seorang istri memandikan jenazah suaminya? Baik, dia sudah meninggal. Apakah itu suaminya masih? Ataukah hubungan suami istri itu sudah terputus begitu suaminya meninggal? Maka ijma' para ulama, ya, sebagaimana dinukil oleh Ibnul Munzir, Ibnu Abdul Bar, An-Nawawi, Ibnu Rushd dan dan lain-lain, bahwasanya sepakat para ulama boleh seorang istri itu memandikan suaminya. Makanya tadi Asma bintu Umais
Memandikan siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik. Nah, sekarang kalau misalnya istri tersebut sudah ditalak suaminya, talaknya nih bisa rujuk. Ya, jadi misalnya sang suami mentalak istrinya hari ini. Ya, 5 hari kemudian sang suami meninggal dunia. Baik. Nah, istrinya ini boleh tidak membandikan suaminya ini? Sudah ditalak nih, cuman talaknya masih talak raj'i yang masih bisa rujuk. Dan dia belum keluar dari masa iddah. Nah, sekarang pertanyaannya, boleh enggak? Boleh. Yakin? Ya, baik. Boleh. Kenapa boleh? Karena status dia masih istri. Ya, jadi istri yang ditalak, talak raj'i itu statusnya masih istri. Ya. Kapan dia sudah tidak dikatakan istri lagi? Kalau masa iddahnya telah selesai, artinya sudah bain namanya. Maka juga dalam masalah warisan kan sama. Ya, sang suami menceraikan istrinya. Kemudian sang suami kena serangan jantung, meninggal. Istrinya masih dapat warisan? Masih. Karena status dia masih belum berubah. Ya, dia masih sebagai istri. Ya, maka dalam hal ini juga masih boleh seorang istri memandikan suaminya. Tapi kalau sudah keluar masa iddah, ya sudah, bukan lagi istrinya. Nah, tapi kalau sudah ditalak 3, ya itu sudah bain langsung. Ya, maka sudah bukan istrinya, ya, maka tidak boleh lagi memandikan suaminya. Sekarang sebaliknya, bolehkah suami memandikan istrinya? Ya. Boleh. Kenapa? Ya, alasannya sama. Ya dikiaskan dengan tadi. Nah, kenapa di sini kita tidak langsung gabungkan saja dua permasalahan ini? Karena ternyata ada khilaf berkaitan masalah suami bolehkah memandikan istrinya. Ya. Sebagian ulama di antaranya Abu Hanifah menyatakan tidak boleh. Karena di antara pendapat Abu Hanifah ketika sudah mati atau meninggal salah satunya, maka sudah terputus hubungan suami istri. Ya. Berarti tidak lagi boleh memegang suaminya dan seterusnya. Ya, tapi jumhur ulama menyatakan boleh. Di antara dalil akan hal itu, silahkan buka hadis nomor 576. 576. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laha law mutti qabli laghassaltuki. Al-hadis rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa sahahahu Ibnu Hibban. Dari Aisyah bahwasanya Nabi SAW bersabda, kalau kamu meninggal dunia sebelum aku, niscaya aku akan memandikanmu. Ya. Ini sebenarnya bentuk candaan Nabi kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Kalau seandainya tenang saja, kalau engkau mati duluan, aku yang akan memandikanmu. Baik. Berarti, tapi dari sini para ulama menyimpulkan, oh boleh berarti bagi suami untuk memandikan istrinya. Begitu juga tadi hadis yang berikutnya 577. Wa an Asma binti Umais radhiyallahu anha. Ini istri siapa tadi? Abu Bakar. Anna Fatimah radhiyallahu anha awsat an yughassilaha Aliyun radhiyallahu taala anhu. Rawahu Daruqutni. Dari Asma bintu Umais radhiyallahu anha bahwasanya Fatimah radhiyallahu anha berpesan agar Ali radhiyallahu anhu yang memandikannya. Dan Ali melaksanakannya. Ini boleh berarti sang suami memandikan istrinya. Baik. Begitu juga tadi dikiaskan dengan perempuan yang boleh memandikan suaminya. Dan pengaruh nikah tadi kita katakan masih ada kalau masih dalam masa iddah, sebagaimana warisan juga masih berhak dia dapatkan. Kan wanita meninggal atau
wanita meninggal, maka suaminya masih berhak mendapatkan warisan, maka begitu juga berhak bagi dia untuk memandikannya. Baik. Nah, jadi intinya suami dan istri itu boleh saling memandikan. Maka kalau suami atau istri memandikan, ya, maka tidak mengapa ya melihat auratnya, ya. Dan itu satu-satunya orang yang boleh melihat aurat besar si mayit. Baik suami melihat istrinya atau istrinya melihat suaminya. Ya. Baik. Kemudian, bolehkah hamba sahaya perempuan memandikan majikannya yang laki-laki? Hamba sahaya perempuan boleh enggak memandikan majikannya laki-laki? Boleh karena halal. Baik. Karena halal bagi sayyid untuk menggauli budak sahaya perempuannya. Maka dia sama seperti istri, ya, artinya seperti istri. Kecuali kalau hamba sahayanya ini menikah dengan orang lain, maka tidak boleh bagi sayyidnya untuk menggaulinya. Baik. Nah, jadi kalau seorang sayyid meninggal, maka hamba sahayanya itu boleh. Baik sudah digauli atau belum digauli. Yang penting halal bagi sayyidnya ini menggauli budak sahayanya ini. Ya, jadi tidak masalah. Kemudian, bolehkah perempuan memandikan anak laki-laki yang kecil belum balik? Ya, jawabannya boleh, dan ini berdasarkan ijma ulama yang dinukil oleh Ibnul Munzir, Ibnu Qudamah. Walaupun lebih utama kalau yang meninggal laki-laki, anak kecil, maka dimandikan laki-laki saja, selama masih ada laki-laki. Tapi kalau ditanya boleh atau tidaknya, jawabannya boleh, tidak masalah. Dan menyentuh kemaluan dalam kondisi seperti ini, ya, menyentuh kemaluan anak kecil dalam kondisi ini sama seperti menyentuh tangannya atau anggota tubuh lainnya. Baik. Ada disebutkan dalam buku-buku fikih bahwasanya Ibrahim putra Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dimandikan oleh kaum wanita. Ada yang menyatakan demikian, hanya saja kita belum dapatkan riwayat yang sahih dalam masalah ini. Sekarang sebaliknya, bolehkah laki-laki memandikan anak perempuan kecil? Kalau perempuan memandikan anak laki-laki kecil itu ijma boleh. Kalau bolehkah laki-laki memandikan anak perempuan kecil, maka di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Maka tapi pendapat yang lebih kuat adalah boleh, tidak masalah. Ya, boleh selama dia tidak memiliki syahwat di situ. Ya. Walaupun tadi lebih utama ditinggalkan. Biarkan para wanita saja yang memandikan anak kecil wanita. Tapi kalau ada syahwat, ya, kan sebagian orang itu ada penyakit dalam dirinya, malah ada syahwat dengan anak kecil, maka itu tidak boleh, jadinya haram. Intinya boleh perempuan memandikan anak laki-laki kecil atau laki-laki memandikan anak perempuan kecil yang belum balik. Baik, kemudian bolehkah seorang laki-laki memandikan mahramnya dari kalangan perempuan? Atau sebaliknya, seorang perempuan memandikan mahramnya dari kalangan laki-laki. Contoh, bolehkah ayah memandikan putrinya yang sudah dewasa? Baik, contoh lain. Bolehkah seorang saudara memandikan saudarinya? Enggak boleh. Baik. Bolehkah ibu memandikan putranya yang sudah dewasa? Baik. Ini secara mutlak enggak boleh atau gimana nih? Ijma, jamaah di sini. Baik. Memang tidak boleh, ya. Jadi hukum asalnya mereka tidak boleh. Jadi laki-laki tidaklah dimandikan kecuali oleh laki-laki, dan perempuan tidaklah dimandikan kecuali oleh perempuan. Baik. Nah, jadi hukumnya tidak boleh kecuali dalam keadaan darurat.
kecuali dalam keadaan darurat. Contoh dalam keadaan darurat apa? Seperti perempuan yang meninggal di antara laki-laki. Ya, yang ada cuma ayahnya misalnya. Ya, yang mahram itu cuma ayahnya. Baik, maka dalam hal ini para ulama menyebutkan boleh memandikannya, cuman ketika memandikannya itu dalam keadaan mayitnya berbaju. Tidak boleh dibuka auratnya, ya, tetap memakai bajunya dan menyiramnya pun sekedarnya. Ya, tidak detail sebagaimana Bapak memandikan jenazah seperti biasanya enggak. Cukup dimandikan apa yang penting mengalirkan air ke seluruh tubuh wanita tersebut. Begitu juga sebaliknya. Kalau laki-laki meninggal di antara perempuan, tidak ada laki-laki di situ, ya, yang ada mahramnya dari kalangan perempuan, maka dalam hal ini tidak ada yang mandikan kecuali mahramnya yang perempuan, boleh. Tetapi tadi sekedarnya saja. Nah, ini hanya dalam keadaan darurat. Baik, kalau tidak dalam keadaan darurat maka tidak diperbolehkan. Adapun lanjutan dari ini, kalau tidak ada mahram, laki-laki meninggal di kalangan perempuan yang bukan mahramnya, perempuan meninggal di kalangan laki-laki yang bukan mahramnya, maka dalam hal ini tidak dimandikan, tapi cukup apa? Ditayamum. Ini sudah kita bahas. Ya, baik. Kemudian, bolehkah orang junub atau wanita haid memandikan jenazah? Bolehkah orang junub dan wanita haid memandikan jenazah? Baik, wallahu alam kita tidak mendapati dalil yang melarangnya. Ya, maka wallahu alam boleh. Walaupun sebagian ulama mengatakan kalau ada yang lain itu lebih utama. Kalau ada yang lain itu lebih utama. Cuman untuk dalil yang melarang wallahu alam tidak ada. Baik. Nah, kesimpulan berkaitan tentang masalah memandikan jenazah. Jenazah laki-laki dewasa tidak boleh dimandikan kecuali oleh laki-laki atau istrinya atau budak perempuannya. Ulangi. Kesimpulan ya. Jenazah laki-laki tidak boleh dimandikan. Jenazah laki-laki tidak boleh dimandikan kecuali oleh laki-laki atau istrinya atau budak perempuannya. Jenazah laki-laki dewasa tidak boleh dimandikan kecuali oleh laki-laki atau istrinya atau budak perempuannya. Baik, kalau jenazah perempuan gimana kesimpulannya? Jenazah perempuan dewasa tidak boleh dimandikan kecuali oleh perempuan atau suaminya. Kalau budak laki-lakinya gimana? Kan kalau budak perempuan boleh memandikan sayyidnya yang laki-laki. Kalau budak laki-laki boleh nggak memandikan sayyidahnya dari kalangan perempuan? Nggak boleh ya. Baik, boleh nggak misalnya sayyidah ini ya atau ya sayyidah ya majikan perempuannya ini itu tidak berjilbab di hadapan budak laki-lakinya. Atau dia harus menutup dirinya. Paham pertanyaannya? Ya. Kalau sayyid laki-laki dengan budak perempuannya itu bebas. Nah, sekarang kebalikannya. Kalau sayyidnya ini perempuan, sayyidah, dia hamba saya laki-laki. Maka dalam hal ini ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Pendapat yang lebih kuat, wanita ini tetap
menutup dirinya dari budak laki-lakinya. Ya, kalaupun terlihat mungkin tidak mengapa melihat sesuatu yang biasa terlihat. Ya, sebagian mengatakan boleh melihat wajah atau telapak tangannya. Ya, adapun yang selain itu maka tidak diperbolehkan. Karena terkadang sayyidah ini kan perlu berbicara dengan budak laki-lakinya ini. Baik, nah inilah ya kesimpulan berkaitan tentang siapa saja yang berhak memandikan. Adapun tentang bagaimana tata cara memandikan, langkah-langkah memandikan, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam, ini yang bisa ulun sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.